Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agung Sridia Pramudia dengan NIM 2307531198 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana dengan mata kuliah Digital Society. Pada video ini saya akan membahas tentang Internet of Things. Kalian pernah nonton kartun ini nggak? Yap, benar, Doraemon. Kalian pernah nggak sih bayangin kalau alat dan mesin canggih yang keluar dari kantong ajaib Doraemon bisa terwujud dalam kehidupan nyata? Nah, sebenarnya sebagian dari itu sudah mulai terwujud dalam kehidupan melalui teknologi yang namanya Internet of Things atau IoT. Apa sih sebenarnya IoT itu? Yuk bahas lebih lanjut. Menurut International Telecommunication Union, Internet of Things adalah infrastruktur global yang menghubungkan berbagai benda lewat jaringan internet. Tujuannya agar benda-benda itu bisa berbagi data dan bekerja otomatis tanpa perlu campur tangan manusia. Awalnya, komunikasi digital hanya terjadi antara manusia ke manusia, lalu berkembang jadi manusia ke mesin. Dan sekarang kita sudah sampai di tahap mesin ke mesin, di mana perangkat saling berkomunikasi otomatis tanpa campur tangan manusia. Nah, inilah yang disebut dengan M2M atau Machine to Machine Communication. Dari sinilah konsep Internet of Things lahir. Sekarang, IoT sudah berkembang luas banget, mulai dari transportasi cerdas, pabrik otomatis, rumah pintar, sampai jaringan kota pintar. Semua sektor mulai pakai IoT buat bikin proses kerja lebih cepat, hemat, dan efisien. Dan menariknya, IoT bukanlah titik akhir. Ia adalah langkah menuju era baru yang disebut dengan Internet of Everything atau IoE. Di sini bukan cuma benda yang terhubung, tapi juga manusia, proses, data, dan sistem saling berinteraksi dalam satu smart system. Terdengar canggih bukan? Lalu seperti apa sih penerapan IoT di Indonesia? Salah satu contoh nyata IoT di Indonesia yaitu Jakarta Smart City. Pemerintah DKI Jakarta menggunakan IoT untuk meningkatkan pelayanan publik. Mereka memfasilitasi lebih dari 9.000 CCTV yang memantau lalu lintas dan daerah rawan banjir. Kemudian ada sensor ketinggian air di pintu air untuk peringatan dini banjir dan GPS di bus Transjakarta dan truk sampah untuk pelacakan real time. Data dari semua sensor ini dianalisis untuk mengambil keputusan yang cepat. Inilah bukti bahwa IoT bukan cuma konsep, tapi sudah diterapkan untuk kota yang lebih cerdas dan responsif. Tapi di balik kecanggihannya, implementasi IoT juga menghadapi beberapa tantangan seperti cybersecurity, interoperabilitas, biaya implementasi, skill gap, dan juga regulasi. Nah, sekarang kita tahu bahwa IoT itu sangat canggih dan bisa berkembang dengan sangat pesat. Nah, perkembangan ini harus kita seimbangkan dengan kecerdasan kita sebagai manusia yang memanfaatkannya. Because IoT is not just about device, it's about how we use them to make life more smarter, simpler, and shape the better future. Sekian dan terima kasih.